Yang dimaksud dengan kalam ialah ungkapan, ucapan seseorang apabila seseorang kalau mau dicintai oleh Allah, mau dicintai oleh Rasulullah SAW, harus memiliki lafaz di dalam hidupnya. Apa itu lafaz? Yang tadi setelah kita sampaikan, as-sautu mustamilu ala badil huruf hijaiyah. Ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Baik, setelah kita mengkaji, mempelajari tentang Nahu di dalam Alfiyah Ibnu Malik, baru sampai dengan bab kalam. Setelah selesai kita bahas satu bait per bait sampai ke 7 bait di dalam bab kalam tersebut setelah kita jelaskan. Lalu saya akan mengambil kesimpulan tentang filosofinya di dalam Alfiyah tersebut, bagaimanakah filosofi di dalam bab kalam tersebut, karena sangat indah, sangat menyentuh hati dengan kaidah kehidupan kita sebagai manusia yang Allah ciptakan. Kalamuna labdun mufidun kastaqib wasmun wa filun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa qawlu am wa kilmatun biha kalamu qad yu'am. Kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa filun summa harfunil kalim. Kalaulah kita, tadi disampaikan kalam bahwasanya ungkapan ucapan seseorang, yang diungkapkan, yang diucapkan. Di dalam kaidah ilmu nahu, ungkapan ucapan oleh orang-orang Arab tersampaikan bahwasanya ada 4. Adanya kalam, adanya kalim, adanya kalimat, adanya qaul. 4 perkara tersebut yang diungkapkan, yang diucapkan. Tetapi yang paling sempurna, yang paling indah ialah kalam. Karena kalam memiliki beberapa syarat, yakni 4. Kalau di dalam kitab Jurumiyah. Lalu kemudian ada 3 di dalam Imriti. Lalu kemudian di Alfiyah hanya 2. Kalamuna lafdun mufid, hanya lafad dan mufid. Tadi telah kita bahas satu persatu, kita bahas bahwasanya perbedaan di antara Jurumiyah, Imriti berserta Alfiyah, kesimpulannya. Jadi saya hanya membahas tentang kaidah bagaimana filosofi di dalam bait Alfiyah di bab kalam ini. Yang dimaksud dengan kalam ialah ungkapan, ucapan seseorang apabila seseorang kalau mau dicintai oleh Allah, mau dicintai oleh Rasulullah SAW, harus memiliki lafaz di dalam hidupnya. Apa itu lafaz? Yang tadi setelah kita sampaikan, as-sautu mustamilu ala badil huruf hijaiyah. Ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Saya tadi tulis lafaz zaidun, hanya ditulis tapi tidak saya ungkapkan, maka kategori tersebut belum dikategorikan sebagai lafaz. Jadi bagaimana? Harus diungkapkan. Ini budi. Apakah itu berupa lafaz? Tentu saja bukan. Jadi seperti apa? Harus mengandung sebagian huruf hijaiyah, alif sampai iya. Di dalamnya harus dengan ungkapan yakhruju min famil insani, yang keluar dari mulut manusia. Zaidun, koma jaidun. Jadi kalimatnya itu harus perlu kita ungkapkan. Jadi kalau mau menjadi manusia yang sempurna, mau menjadi yang Allah cintai, menjadi manusia yang hakiki, harus dengan lafaz, ungkapan, ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Yakni apa yang dimaksud? Ialah berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baca Al-Quran, baca sholawat, baca kitab-kitab,
Kalau mau menjadi manusia yang sangat luar biasa, harus dengan sautu musta'milu ala badil huruf hijaiyah, ucapannya mengandung sebagian huruf hijaiyah. Apa yang dimaksud huruf hijaiyah? Ialah zikir. Harus berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak cukup dengan kalamuna, dengan kalam, ungkapan orang menjadi manusia yang sempurna tidak hanya dengan lafaz, lalu kemudian dengan mufid. Kan ialah ma'afada faidatu yasunu sukutu min mutakalimi wasami alaiha. Ucapannya yang disampaikannya, ma'afada faidatuhu yahsunu sukutu, yang disampaikannya berupa kalam, kalam yang baik, yang indah, yang ahsan, yang dimana pendengar tersebut merasa paham dengan kalimat tersebut. Itu dalam kaidah ilmu nahwunya. Tetapi ma'afada faidatuhu yasunu sukutu min mutakalimi wasami alaiha, ialah kategori dalam ilmu filosofinya, ialah mufid itu memberikan makna dan faedah. Jadi Anda kalau mau menjadi manusia yang Allah cintai, harus memberikan manfaat, harus memberikan faedah kepada orang lain, tidak hanya dengan ungkapan, baik dengan perbuatan dan pekerjaan. Kalau mau menjadi manusia yang sempurna, kalam yang antum ucapkan, yang antum perbuatkan, jadi manusia yang sangat luar biasa, harus dengan ucapan yang mengandung sebuah lisan, yang dimana lisan tersebut mengandung zikir di dalamnya. Yang kedua, harus memberikan manfaat, faedah, baik dalam lisan yang dia ucapkan tidak menyinggung orang lain, tetapi memberikan manfaat dan faedah, sehingga yang didengarnya suatu kalam yang indah. Tidak hanya kalam, boleh dengan perbuatan dan pekerjaan. Perbuatan kita harus memberikan manfaat. Lalu bagaimana kemudian setelah kita melakukan tersebut? Tastaqim, istiqomahlah antum. Maka perbuatan yang harus dengan setiap hari ialah harus zikir setiap hari, harus istiqomah. Berbuat baik terus harus istiqomah. Maka di dalamnya kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Setelah istiqomah yang dilakukan, maka akan wasmun wa fi'lun thumma harfu nil kalim. Wasmun yang dimaksud dengan isim ialah kalimatun dalat ala makna fi nafsiha walam tuqtaran bizamani wad'an. Jadi isim itu kalimatun dalat ala makna fi nafsiha walam tuqtaran bizamani wad'an, yang dimana kedatangannya memberikan makna pemahaman tanpa dibarengi dengan pekerjaan, artinya benda. Jadi kalau mau menjadi manusia yang sangat luar biasa, jika Anda memiliki harta, jika Anda memiliki benda, jika Anda memiliki hewan ternak, korbankan, bagikan, sodakohkan, jangan Anda miliki sendiri. Kalau mau menjadi manusia yang sangat luar biasa, yang Allah cintai. Lalu wa fi'lun, wasmun wa fi'lun. Apa itu fi'il? Ya, fi'il kalimatun dalat ala mana fi nafsiha wa tuqtarana bizamani wad'an. Jadi fi'il itu yang mendatangkan makna dengan sendirinya, yang dibarengi dengan perbuatan dan pekerjaan. Tapi filosofinya ialah memberikan manfaat faedah kepada orang lain melalui diri kita pribadi. Artinya dengan apa? Dengan fisik kita. Seperti apa? Membantu kedua orang tua, membantu teman-teman kita, membantu sahabat-sahabat kita dengan tenaga kemampuan yang kita miliki, yang disebut dengan fi'il. Jika kita sudah mampu dengan isim memberikan harta benda kita, jika kita sudah mampu dengan fi'il memberikan manfaat dengan pekerjaan kita, maka harus dikategorikan di dalamnya harfun, huruf, yang dimana huruf ja'ali makna, datangnya hal yang memberikan makna. Artinya jika Anda hidup sendiri tidak akan bisa melakukan hal tersebut, tidak akan bisa mengerjakan semuanya tanpa didasari dengan teman-teman, tanpa didasari dengan orang tua, tanpa didasari dan didukung oleh orang-orang lain. Maka kalau kita mau menjadi manusia yang benar, menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang sangat luar biasa, harus ucapannya mengandung sebagian huruf hijaiyah yang di dalamnya berupa zikir, yang memberikan manfaat, mufid, berfaedah, memberikan manfaat kepada orang lain secara istiqomah.
Jika kita sudah mampu dengan tersebut, maka isi, gunakan uang Anda, harta Anda, pekerjaan Anda, berikan dan bantu kepada orang lain. Tidak cukup dengan itu, harus pekerjaan Anda pun berikan kepada orang lain, bantu mereka yang lemah. Membantu, memberikan harta tersebut tiada lain dan tidak bukan membantu kepada orang lain. Artinya harfu ja'ali maknan, huruf hanya datang memberikan makna. Kita sebagai huruf, datangnya kita harus memberikan manfaat dan faedah kepada orang lain. Itu yang dimaksud. Maka janganlah jadi manusia seperti kalim, seperti kalimat, apalagi seperti kaul yang ikut-ikutan. Harus seperti apa? Harus seperti kalam. Jangan seperti wahiduhu kalimatun wa qawlu am wa kilmatun biha kalamu qad yu'am. Harus seperti kalam, memberikan manfaat dan faedah kepada orang lain sehingga hidupnya sempurna. Itu filosofi di dalam bait-bait alfiyah, yang dimana bait tersebut menjelaskan tentang kaidah ungkapan penyempurna kalam, yang dimana kalam tersebut di dalam filosofinya juga sangat dalam, bahwasanya di dalamnya harus berupa zikir dan mengingat dan membantu kepada orang lain. Tentu saja wallahu a'lam.